Buat pencari kenyamanan yang motor metiknya udah gak nyaman, coba dengerin rekomendasi dari yang ahli. Tarikannya berat nih. Pakai pelumas metik yang tepat, Federal Matic. Teknologi Federal Matic, efektif kurangi gesekan mesin metik, tarikan jadi enteng dan mantap. Menyaman naik metik, ya Federal Matic. Federal Matic, rekomendasi ahli bikin nyaman. Oke guys, gua mau ngucapin, kita mesti ngucapin dulu Mate ya. Selamat ulang tahun kepada Federal Oil yang ke-34. Dan di hari yang sama, tim Federal Oil menjadi tim independen terbaik di Silverstone. luar biasa. Lewat Bastianini yang finish keempat. Oke, lanjut bahas race. Aku tidak mikir tapi percaya katanya. Kata Mr. Francesco Pecco. Tahu nggak Pecco? Lagi dipuji. Sekarang lagi dipuji. Ini nikmatin loh. Karena minggu depan kayaknya dimaki-maki lagi. No. Aku tidak mikir tapi saya percaya. Artinya apa? Dia bilang aku tidak mikir championship, tidak mikir bisa jadi juara dunia, tetapi saya percaya bahwa akan bisa jadi juara dunia. Karena mau tak nggak mau, championship terbuka kembali. Menurut saya bukan cuma untuk Pecco, tapi Alex. Alex pasti. Iya. Kan Alex di depan. Ya. Kalau Pecco masuk pasti Alex apalagi. Iya. Tapi untuk Bastianini pula. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang terjadi kemarin itu sesuatu banget. Mulai dari 5 motor Italia di depan semua. 1 Ducati, Aprilia, Ducati. Dan terakhir yang terjadi kayak begitu tahu nggak? Tahun 68. 68 dan saya belum lahir pastinya saudara-saudara. Di situ adalah aku bisa tebak. Satu pembalap pertama pasti Giacomo Agostini. Dengan MV Agusta. Tolong beli ya. Tolong beli, dijual ini punya Bike Brother. Butuh duit kita. Ya. Nomor 2 Pasolini. Pakai Benelli loh. Benelli. Tahu nggak Benelli? Benelli sekarang kan dibeli Cina. Nah, tetapi Benelli itu jadi 2 kan. Satu jadi pabrik senjata, satu jadi motor. Ya. Betul. Terus Bergamonti. Bergamonti itu pakai motor apa dulu? Patton. Itu Patton, itu motor yang bisa dibilang sih homemade juga. Karena kan zaman dulu kan memang banyak sekali yang masih bisa bikin motor di Terus turun di GP. Iya, turun di GP. Nah. Terus Pagani pakai Linto. Linto itu dari nama Lino Tonti. Lino Tonti itu konseptor dari motor tersebut yang ada antara tahun 60-an sampai 75 deh kira-kira ya. Jadi mungkin kalau sekarang seperti Shooter atau Kalex mungkin awalnya. Ya. Dan itu motornya juga apa namanya? Homemade juga. Sama kayak Bimota, Bartarelli pakai sama kayak Bimota. Bartarelli selesai kelima dengan Patton juga. Ya. Tapi tahun itu 68 itu tuh nggak ada motor Japan, bro. Kamu harus tahu, semuanya tuh motor Eropa. Ada Triumph, ada BS, ada motor-motor Inggris dan segala macam. Kalau hari Minggu kemarin di Silverstone itu motor Japan ada. Tapi kayaknya lagi susah. Mereka. Dari top 10 pun hanya ada 2 ya. Ya. Masuk top 10. Aku ulang lagi sekali lagi, banyak sekali orang yang bilang bahwa tidak adil bahwa Ducati turunin 8 motor. Karena ini masalah ini pasti keluar, nanti saya cerita kenapa. Tapi masalahnya bukan Ducati yang mau turunin 8 motor. Motor-motor yang lain malah mundur ya atau tidak ada. Seperti Kawasaki. Nggak ada. Ya, artinya apa? Dorna kalau nggak punya motor yang cukup, pasti Dorna maunya kan lebih dari 1 brand ada di MotoGP. Supaya itu rame. Tetapi kalau nggak ada gimana? Tetap aja kan yang starter harus kan tetap harus ada 24 pembalap. 24 pembalap. Kalau motornya nggak ada dan Ducati mengkasih ya kenapa enggak? Dan jangan salah bro, Ducati ini adalah motor yang paling disukai sama pembalap semua saat ini. Oke. Dan ini jadi semacam persekutuan, alliance.
aliansi, koalisi. Nanti Kenapa 2024. saya bicara ini? Ya, karena aliansi ini bahaya sekali untuk leader championship ini Fabio Quartararo. Pikir dong bro. Kalau semua motor Ducati, termasuk Aprilia, karena Aprilia sendiri juga fighting Untuk untuk championship, bisa selesai di depan Quartararo yang sementara ini lone fighter loh. Satu-satunya dengan Soalnya Yamaha. Morbidelli kemana? Dari Binder kemana? Liburan. Fabio Quartararo. Dovi. Andrea Dovizioso di mana? Mudik. Morbidelli teammate-nya sendiri di mana? Jadi Honda di mana? Oh, itu masih balapan? Masih. Masih? Suzuki di mana? Oh, Suzuki udah bubar. Ya artinya apa? Ini bisa jadi bahaya sekali untuk seorang Fabio Quartararo. Yang kemarin mulai komplain lagi. Ingat gak? Waktu awal season itu sebelum balik ke Eropa kan dia selalu komplain. Iya. Bahwa motor Yamaha kalah speed, kalah power, kalah torque. Ya, which is true. Ya betul. Ya, itu betul. Betul banget. Tetapi habis dia menang, habis dia balik menang di Eropa, habis dia leading championship, dan habis dia nggak mikirin masalah motor tapi coba maksimalkan apa adanya, Malah bagus. dia tuh malah bagus dan lupain masalah tersebut, bro. Kemarin dia komplain lagi. Mana bisa saya lawan Aprilia atau Ducati? Bahwa sementara ini mereka itu adalah motor yang paling bagus di MotoGP. Aku kekurangan torque, aku kekurangan power, aku kekurangan top speed. Aku khawatir bro. Aku bilang apa dulu sama kamu? Kalau dia balik dari liburan dengan apa yang terjadi di Asen, dengan long lap penalty, dan dia kalah besar, Ya itu dia. dia bisa goyang. Kalau dia nggak bisa naik langsung podium. Ingat nggak saya pernah Betul. bilang, kalau kalian nggak percaya, tolong nonton kembali episode Ya, 5 sebelumnya. minggu yang lalu ya. Jadi Quartararo ini lagi goyang bro. Kalau pembalap itu nggak pede, karena dia pikir bahwa pasukan yang Italia ini paling bagus, lama-lama mundur. Dan jangan salah, tahun lalu aja dari Silverstone ke belakang dia sebetulnya Sudah mundur. mundur. Tetapi karena dia pinter podium dan selesai di belakang Cari aman terus ya. cari aman, dia jadi juara dunia. Tapi tahu sendiri bahwa Pecco justru tahun lalu malah sesudah Silverstone mulai menang mulu. Kemarin aja di Silverstone Sudah mulai. Silverstone adalah track yang terakhir sebetulnya, di mana 4 cylinder online itu bisa lawan dan menang lawan V4 engine. Kenapa? Karena itu tracknya sangat technical, tidak ada lurus panjang, tidak ada hard braking, dan tidak ada akselerasi yang penting. Tidak ada stop and go. Di mana akan ada nanti race berikutnya di Austria. Hati-hati. Itu sirkuitnya Ducati loh. Ya, tapi meskipun sekarang ada tambahan baru di ada chicane di sebelum tikungan nomor 3 Ya. di lurus yang naik itu Ya. mungkin bisa bantu sedikit. Tapi itu adalah track yang stop and go, track di mana perlu torque, track di mana perlu akselerasi, track di mana perlu top speednya. Dan sekali lagi Fabio adalah lone fighter. Meskipun dia leading championship sekarang ini, meskipun menurut saya dia adalah true champion. Menurut saya itu Fabio Quartararo ini bro masih di atas sedikit pembalap yang lain kalau kita bicara skill. Ya. Ya, kenapa? Karena dengan motor yang sebetulnya Kompetitif ya. nggak kompetitif dan nggak sesuai punya prestasi dibanding Aprilia atau Ducati, dia tetap leading championship. Jadi kita kan bukan saya salahin juga Fabio, meskipun dia di Asen salah, tapi menurut saya kemarin ya mungkin kesalahan dari tim sama dia sendiri kemarin ada dengan pilihan ban belakang yang salah. Karena dia pilih ban belakang yang medium compound. Betul. Sementara ini sama kayak juga Suzuki. Sementara ini yang di depan semuanya adalah
hard compound. Karena kan kemarin kan temperaturnya sebetulnya kan Fabio kan nggak coba sebelumnya. Dan timnya juga nggak suruh dia coba. Itu kesalahan besar sekali menurut saya. Karena mereka pikir bahwa temperaturnya atau masih sama seluruh weekend. Ternyata kemarin waktu race day itu temperaturnya naik. Jadi dia punya masalah spinning. Apalagi kalau dia di belakang orang itu temperaturnya bisa naik dan bisa lebih spinning dan kurang grip. Orang kemarin karena saya tulis di Instagram sebetulnya kasihan karena long lap penalty tidak adil. Ya. Terus orang langsung nggak ada cerita itu, dia salah aja banyak. Nah, saya mau explain kalau kalian itu jangan terlalu ya gimana juga ya, harus mikir. Ya benar, waktu dia startnya bagus sekali, dia nomor 2. Waktu dia lakukan meskipun long lap penalty ini terlalu singkat dan pendek dan nggak buang banyak waktu karena tikungan yang ke kiri itu adalah tajam juga. Mereka harus slow down dan ini dan dia masuk cuma kehilangan 3 posisi, tapi tetap aja dia keluar dengan di belakang motor yang lain. Kalau di belakang Ducati atau sama Aprilia dengan edging so powerful kayak begitu, panasnya minta ampun. Jangan bilang bahwa long lap penalty ini nggak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya juga. Karena dia harus di belakang. Karena berarti pressure banyak naik. Dan jadi spinning. Oke? Karena mesin V4 atau L atau V4 itu tuh panas. Makanya ada istilah motor Italia itu kompor. Ya karena begitu. Panas banget. Lanjut. Jadi balik lagi ke kenapa saya belum bicara 1, 2, 3 karena saya lagi bahas kegoyangan ini dari Fabio dan Yamaha sendiri. Kenapa bro? Karena mereka nggak bisa lakukan apapun untuk improve engine. Nggak boleh. Karena seal. Ya kalau mau kerja di aerodinamis mungkin, tapi mau dia lakukan apa sih? Nggak banyak. Nggak mungkin, nggak banyak. Dan mau beberapa kilometer per jam bisa dapat cuman dari aerodinamis doang, itu kurang bro, nggak bisa, udah. Jadi Fabio harus, menurut saya, ya dia dari awal adalah di posisi ini. Tapi jangan sampai antu-antu yang dulu atau mimpi buruk yang dulu balik lagi di dalam kepala dia. Mikirannya bahwa motor saya nggak kurang kencang, power nggak ada, bla 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 bla. Karena kalau itu semuanya bikin kepala dia rame, dia akan kalah. Dan Fabio atau Alex sendiri, nanti kita bicara khusus soal Alex Espargaro, apa yang terjadi dan sebagus apa dia kemarin. Dia tuh sangat dekat. Dan jangan salah bro, Alex sendiri ini bisa jadi juara dunia juga dengan prestasi seperti itu kemarin. Ya. Jadi Fabio itu harus reset. Fabio itu harus, meskipun dari sekarang ke depan memang track-track yang akan datang nggak cocok untuk dia. Sangat bahaya. Mungkin track-track yang cocok dengan motor dia sendiri itu adalah yang Silverstone kemarin. Di mana dia jadi juara tahun lalu, di mana juga Suzuki pernah jadi juara. Oke? Dan sekarang ini masalahnya apa? Bahwa Ducati dan pula Aprilia di mana-mana mereka bisa perform bro. Masalahnya itu Ducati meskipun V4, meskipun mungkin beloknya atau rolling speed yang gak sebagus Yamaha, tapi not so bad loh. Gak sejelek dulu. Dan power itu penting, brakingnya itu penting, akselerasi itu penting. Kalau kamu lihat stability dari Ducati sendiri itu waktu di braking point itu motornya kan nggak goyang sama sekali bro, diam banget. Itu gara-gara apa? Winglet. Yang luar biasa. Nah, nanti kita bahas loh. Orang bilang-bilang bahwa nggak penting. Nanti kita bahas. Karena seperti biasa di sini orang panas-panas bicara-bicara tanpa pakai otak. Banyak. Di Instagram itu semuanya jadi guru MotoGP, guru aerodinamis, guru dari engine, dari semuanya tanpa baca tapi tanpa cari tahu. Bukan Matteo ini paling pinter, tidak juga, sama sekali saya nggak panggil saya orang paling pinter. Kita pakai database. Tapi pakai database dan belajar. Oke, itu yang penting. Nah ingat ya, kalau memang nggak lulus ujian kemarin, beli gelar. Di Pramuka bisa. Kalian semuanya pinter sekali, tinggal aplikasi dikit, baca lebih dong sebelum bicara.
Oke? Bukan semuanya ya, bukan semuanya, tapi ada aja yang ini ya. Makanya beli gelar di Pramuka. Ya. Oke. Terus Francesco kemarin lakukan sesuatu yang sempurna sekali, bro. Karena itu bukan weekend yang bagus. Biasanya kalau Francesco leading dari free practice sampai kualifikasi, biasanya dia menang dengan gampang, bro. Iya. Dengan kontrol. Kecuali FP1 kemarin di mana dia P2, FP3, FP4, warm up, kualifikasi semuanya jelek banget. Dan dia punya struggle dengan grip di depan dan grip di belakang juga. Dan belum ketemu setupnya yang sempurna waktu di start pula. Artinya apa? Dia itu tahu bahwa sekarang ini, makanya dia bilang, ya aku tidak mikir tapi saya percaya. Dia tahu bahwa harus selalu selesai di depan Fabio. Dan dia tahu bahwa teman-teman Ducati semua sama Aprilia juga. Dan terbalik Aprilia juga tahu bahwa Ducati bisa bantu. Karena target utama adalah Fabio dengan Yamaha. Itu dia tahu bahwa kalau Fabio lagi struggle. Kalau semuanya pas satu pasukan ini bisa tembak kroyok dan tembak lawannya. Dia punya kesempatan besar untuk jadi juara dunia. Hati-hati sekali. Masalahnya ini long fight. Kalau Fabio Quartararo, dan saya percaya dia masih bisa jadi juara dunia. Dan meskipun sulit, meskipun apapun saya rasa dia punya skill ya untuk jadi juara dunia. Kalau tahun ini Fabio lakukan ini, menurut saya extraordinary, bro. Extraordinary. Menurut saya dia top rider banget. Karena lawan pasukan atau persekutuan ini, dia bisa menang. Lone fighter. Oke? Tapi Pecco lakukan sesuatu yang extraordinary. Karena memang bro, dia tuh weekend kemarin sangat struggle. Dia start dari, dari second row. Dan dia pelan-pelan naik. Sampai dia overtake yang Suzuki, yang Rins. Di mana kelihatan unbeatable. Kelihatan invincible, ya karena kan tahu sendiri bahwa Rins di sini udah pernah juara, udah naik podium, udah pernah podium dan bagus banget. Tapi masalahnya Rins sama juga dengan masalahnya Quartararo dan dengan masalahnya Mir. Timnya? No, masalahnya adalah pressure ban naik dan dia spinning banyak. Spinning terus dia jadinya kan mundur. Ya. Jadi Pecco itu kemarin tunjukin kepada orang bahwa dia punya power. Tunjukin kepada orang dia punya mental juara. Dan bro jangan salah, setiap kali dia punya zero, dia baliknya dengan pemenang. Atau setiap kali dia ada masalah, dia balik dengan menang. Atau dengan performa yang luar biasa. Terakhir masalahnya apa? Masalah yang terjadi di Ibiza, yang saya nggak mau bahas soal apa yang terjadi karena saya juga pernah jadi muda. Dia rada mabok dikit, tabrak, ditangkap. Tapi biasa, maksud saya biasa itu menjadi mentalnya bisa kena. Dia jawabnya gimana? Di WDW hari Minggu bisa jadi juara 1. Dan kemarin langsung juara di track di mana dia sebetulnya sebelum racing day dia nggak ketemu setupnya, dia bisa show dan dia bisa ambil risiko dan dia bisa selesai urutan 1, di mana di lap terakhir juga seorang Maverick Viñales coba untuk overtake. Jadi untuk Pecco kita kasih berapa? Nilai 10 kali ini ya. Viñales kemarin kelihatan banget bahwa Viñales itu adalah Viñales yang berbeda. Dulu terakhir Viñales yang menang dengan Yamaha, dia nggak pernah senyum, bro. Terakhir tahun terakhir dia meskipun menang atau podium dia selalu sedih atau buang muka atau yang Viñales sekarang ini 32 giginya kelihatan semua kalau selesai race karena dia itu senyumnya tuh lebar banget sama kayak mulut saya kan lebar gitu kayak Ipo. You know Ipo Viñales. Iya. Kudanil. Ya, Kudanil punya senyumnya yang 32 gigi. Dan itu benar sekali karena dia datang dari back-to-back podium. Di Asen dia urutan ketiga. Kemarin di
Silverstone urutan kedua, di mana hampir menang. Sayang waktu start seperti biasa dia harus drop dikit, tapi dia overtake-nya dan dia comeback-nya itu sangat-sangat fantastis, bro. Saya bisa lihat yang Maverick Vinales yang zaman dulu. Dia itu bisa miringin motor dengan line yang sangat scary. Dia bisa overtake, late break, overtake, masuk dengan rapi. Oke lah, terakhir nggak bisa menang meskipun dia coba karena bannya dia udah habis total. Karena dia harus overtake beberapa kali dan kelihatan banget waktu mau mencoba untuk overtake Pecco dia lebar-lebar kan. Itu lebarnya karena bannya habis, bukan karena dia salah. Jadinya kalau dia pinter pembalapnya, kalau dia tahu lebar, ya udah. Karenanya kalau motornya ditarik untuk masuk di apex pasti low side. Ya. Jadi angkat topi sama Vinales. Oke lah. Orang bisa bilang bahwa oke lah Matteo, tapi di Assen sama di Silverstone Vinales selalu perform karena bisa menang dengan Yamaha, bisa menang juga dengan Suzuki dulu. Ya benar, tapi yang saya juga heran kemarin waktu diwawancara dia bilang, aku ya tahu bahwa memang di Assen sama di Silverstone selalu perform, tapi terakhir-terakhir ini performa saya makin bagus dan makin bagus. Sekarang saya mau mikir cuma satu, bahwa semua track yang akan datang adalah track yang favorit saya. Aku nggak mau mikir di sini aku sulit, nggak ada. Karena motornya sangat perform, karena motornya sangat baik, karena saya dengan timnya senang sekali, karena dengan Massimo Rivola saya hormatin dan punya respect, saya itu dari sekarang akan usahakan keras itu dan pasti bisa saya jadi juara race. Dan saya percaya itu, bro, karena motornya itu bagus. Performa nomor 3 kemarin seorang pahlawan. Jack Miller. Pahlawan atau namanya yang jaga hero siapa, yang penjaga pahlawan itu malah. bodyguard. Bodyguard ya, atau bahasa Indonesia apa? Ya bodyguard. Bodyguard jelek banget bodyguard dong. Pokoknya Oke, dia itu kemarin oke lah. Kalau nggak habis deh. Kuncen. Nah, itu benar Kuncen. Kemarin itu dia ngapain? Dia awal-awal race dia lakukan memproteksi dia punya tim leader. Karena mau tahu nggak mau itu Pecco Bagnaia tim leader. Dan tuh sejak Miller udah tanda tangan kontrak dengan KTM dan dia tahu bahwa jelas tahun depan dia ada di mana, dia tuh mulai perform kembali karena nggak ada beban sama sekali, bro. Dan dia tuh true champion, bro, karena kalau orang misalnya udah tahu bahwa tahun depannya itu udah nggak di tim Ducati juga, dia nggak peduli juga. Performa gimana juga, aku nggak care. Mereka itu bisa dibilang buang saya, ya kan? Tapi nggak dibuang juga. Maksudnya ya oke lah, dia tahu bahwa dia menterima kasih juga dengan Ducati karena selama karier dia itu dan bertahun-tahun di Ducati ini, dia itu selalu senang sekali di tim itu. Dan dia sangat dekat sama Gigi Dell'Igna, sama Paolo Ciabatti, sama semuanya. Artinya dia akan usahakan keras sekali untuk jagain supaya Bagnaia bisa jadi juara dunia. Sementara ini balik lagi Fabio Quartararo nggak punya siapapun, bro. Sendirian banget. Ya. Jadi Miller kemarin top. Waktu kualifikasi dari free practice dan selalu udah dapat grip, dia membawa motor seperti biasa, speednya punya, pace-nya punya, dan kemarin dia hampir juga overtake kembali Vinales, tapi selesai ketiga saya rasa top performance. Dan dia itu dari sekarang ini hati-hati, bahaya sekali karena dari sekarang ini akan menjaga teammate-nya dan mereka usaha keras sekali karena Ducati adalah motornya paling bagus. Iya, dari beberapa tahun paling bagus, iya, tapi tetap aja tidak pernah jadi juara dunia terakhir-terakhir ini. Sejak Casey Stoner. Ya, kalau Constructor Championship atau Team Championship, iyalah dapat. Mana mungkin nggak dapat 8 motor yang turun, hello. Iya. Tetapi masih missing sesuatu. Masih missing the final target. Itu jadi juara dunia. Dan tahun ini meskipun sulit, tapi dia punya kesempatan besar gara-gara persekutuan ini. Gara-gara aliansi ini. Gara-gara
Jumlahnya ini. jumlah motornya itu sangat-sangat membantu. Sebelumnya ini saya mau bicara sedikit tentang seorang yang sebetulnya saya rasa bahwa kemarin punya kesempatan besar untuk juara race pertama. Untuk jadi juara di race pertama. Juara dia pertama kali di MotoGP. Beberapa kali dekat sekali untuk jadi juara itu teman kamu, tapi nggak pernah jadi juara-juara. Waktu free practice 1, free practice 2, free practice 3, warm up, pokoknya di semua seksi yang itu dia turun, dia selalu extraordinary. Mana dapat lap record kemarin waktu di pole position. Yang mengkalahin dari jauh. Sebetulnya sih 7 motor dapat time-nya yang paling bagus dari Marc Marquez. Tapi kemarin dia itu bilang salah ban, tidak salah ban dia, karena ban yang dia pilih sama persis dengan Pecco Bagnaia. Satunya jadi juara, satunya jatuh. Waktu dia masuk di tikungan itu, dia itu lebar. Tarik masuk ke dalam. Lebar, tarik masuk dia low side. Oke, aku kasih nilai 4 kemarin lo bro. Karena dia adalah pembalap yang juga masih ada peluang jadi juara dunia. Karena kemarin aja dia poinnya itu sebelum race ini di depan Pecco Bagnaia. Dan dia itu sudah pernah jadi juara dunia pernah jadi 2 kali juara dunia. Jadi kemarin itu adalah kesalahan besar sekali dari Johann Zarco. Di mana punya, dan saya bisa mengerti bro, kalau misalnya kamu di belakang atau ketinggalan, kamu mau nyusul, harus kecepatan lebih tinggi daripada yang di depan. Karena mau nyusul dan bisa bikin kesalahan. Tapi kemarin dia leader kok. Masih lap ke-5. Jauh juga. Masih jauh juga. Ngapain? Mau kabur Nepuska begitu. Ya. Jadi terus terang aja aku bingung. Sedih juga. Karena saya suka banget sama pembalap ini. Menurut saya dia punya speed. Dia punya skill. Ya 2 kali juara dunia di Moto2 bro. Dan dia sering banget naik podium. Tapi dia... Saya rasa masalahnya Zarco ini adalah pecah telur. Tinggal tunggu pecah telur ya? Dia kalau nanti bisa jadi juara 1, dia nanti kita bisa ketemu yang Zarco yang berbeda. Mungkin seperti Alex Espargaro mungkin. Iya, pecah telur. Mungkin. So jadi aku mau bicara karena perlu dibicarakan. Ya. Urutan keempat kemarin Enea Bastianini. Oke, soal Enea Bastianini. Federal Oil, MS Glow for Men, Bolt Rider, Suomi, dia KYT. Kalau kemarin Pecco yang juara Suomi KYT satu perusahaan lo gila, mereka itu di mana-mana jadi juara luar biasa. Wonderful Indonesia. Makanya pakai dong helm Indonesia. Aku aja pakai KYT sama Suomi dua-duanya ada loh. Aku pakai helm atas bawah. Oke. Terus nomor 4 saya mau bicara soal ini ya. Ini adalah positifnya. Positifnya adalah bahwa Enea udah ketemu habis dari dia bilang bahwa waktu sebelum liburan dia bilang dia mau reset. Dia mau reset karena terakhir ini udah nggak ketemu setup lagi, udah nggak kehilangan confidence, udah nggak bisa perform, udah jatuh mulu. Ya. Jadi kemarin sebetulnya positif karena balik Enea yang kita tahu, the beast was back. The Beast is back. Saya tunggu lagi race depan untuk lihat. Tapi the Beast was back. Kemarin tuh dia lakukan sesuatu extraordinary. Kenapa? Waktu awal-awal start, dia itu punya kecopot left wing. Iya. Dengan Bezzecchi. Gara-gara Bezzecchi ada pembalap yang sangat agresif. Yang kemarin ya mungkin harus hati-hati juga. Dan kehilangan orang itu langsung komen bro. Waduh. Gampang lah kalau begitu kan berarti winglet itu nggak penting. Bagaimana bisa bikin statement begitu? Dia sendiri yang cerita bahwa untuk membawa motor kemarin dia struggle-nya setengah mati. Karena di kiri dia nggak ada downforce dan motornya goyang. Dan dia harus counterbalance di belokan ke kiri. Dia harus counterbalance. Kaki ke kanan. Pakai kaki sama tangan kiri untuk mendorong stangnya supaya bisa belok. Kata siapa itu nggak penting. Kalau dia lakukan sesuatu yang begitu dan biasa selesai nomor 4, karena kenapa? Gara-gara apa? Kelebihan dari dia sendiri. Iya, skillnya sendiri ya. Skillnya dia sendiri. Tapi kalau kamu tanya sama Bestia, apakah setiap race kamu mau lakukan itu? Dia kagak mau. Dia nggak mau juga. Atau juga kalau kalian bilang winglet nggak penting, coba dicopot semua.
Mana mungkin bisa stability seperti diam kayak begitu di breaking point, di mana dia bisa segitu rapi sampai nggak goyang-goyang di turning point. Turning point ya. Ya, gimana dia juga di akselerasi bisa mendiam dan nggak goyang banyak seperti zaman dulu. Itu winglet itu penting. Bukan kalau nggak ada itu masih bisa perform sama. Kalau nggak, ngapain semuanya pakai hello? Bisa aja satu pembalap bilang, oke lah menurut saya nggak penting copot semua. Aku mau lihat dia selesai di posisi berapa. Menurut kamu mau nggak dia? Nggak mau, Ya, nggak kecuali mungkin hujan dong. agak sedikit. Makanya mikir sebelum ini. Ya, jadi si Enea kemarin lakukan sesuatu yang sangat extraordinary. Dia itu udah PD-nya setengah mati. Sayang sekali dia rada masalah awalnya dia mundur gara-gara tabrak winglet kehilangan dan dia harus nyusul dari belakang, tapi seperti zaman dulu bro. Seperti biasa. Ya, dan dia itu bisa jadi satu orang yang bisa membantu juga Pecco Bagnaia untuk jadi juara dunia. Iya. Meskipun jangan salah bro, semua di rumah sama sister di rumah. Kalau misalnya Bastian ini di belakang Pecco Bagnaia dan punya kesempatan untuk overtake, nggak ada urusan. Nggak mungkin dia akan bantu. Karena dia bukan Miller. No, dia bukan Miller nomor 1. Dia nggak peduli apapun. Pembalap seperti dia sangat agresif, dia mau jadi juara. Dan saya juga, yakin sekali dia akan overtake. Dan dia juga tidak punya hubungan yang terlalu harmonis. Sama sekali, karena dia sendiri mungkin tahu bahwa dia nggak akan dipilih untuk jadi pendamping Pecco Bagnaia tahun karena depan. Karena hubungan mereka kita nggak tahu ya, itu. Kita nggak tahu itu, nggak bisa ngomong itu. Tapi dua orang Itali di dalam satu kandang kadang-kadang nggak cocok. Apalagi kalau dua-duanya adalah ayam jago yang sangat agresif atau satu agresif, satunya tuh lebih diplomatik seperti Pecco, tapi Bastian ini rada agresif, mungkin Ducati takut sedikit mental dua-duanya. Ya. Jadinya dia mungkin karena politik ini pilih untuk kasih kepada Enea 100%. Ya, motornya sama persis kayak Jorge Martin, duitnya juga pasti sama, insinyurnya semuanya juga sama, treatment pokoknya sama, motornya sama, beda cuman warna dan sponsor. Dan kandangnya dipisah ya? Kandangnya dipisah. Itu aja saya rasa sebetulnya aku masih ingat loh, nggak ada orang yang bisa jadi teammate forever atau sayang satu sama yang lain. Contohnya kita belajar dulu dari Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci. Yeah. Selalu latihan motocross bersama, Dovizioso membawa kasih lihat lainnya segala macam. Tapi kalau Petrucci punya kesempatan untuk overtake dan menang dengan kasar di Mugello waktu itu, dia sikat habis. Dan di situ itu Dovi lagi fight untuk championship loh. Dan Petrucci udah ketinggalan poin. Tapi kecuali ada kejadian di mana rekan setimnya cukup nerimo Pedrosa dengan Marquez. Ya, tapi beda cerita. Ini orang Italia kalau udah belajar sesuatu nggak mau keulang lagi. Jadi mungkin mereka ambil keputusan untuk pisahin dua-duanya. Dan saya yakin bahwa nanti antara Mugello sama Aragon akan diumumkan siapa yang terjadi teammate-nya Pecco Bagnaia. Dan Pecco Bagnaia pasti punya hak untuk bicara. Karena dia itu adalah pebalap utama Ducati. Jadinya kan dia harus punya teammate-nya yang nggak terlalu rusuh. Iya. Ya, oke. Belum tentu juga Jorge Martin nggak jadi rusuh. Hati-hati. Nomor 5 Jorge Martin justru hati-hati banget. Ini kemarin sebetulnya ini sesuatu yang sangat manis. Karena Jorge Martin bisa dibilang selalu di depan Enea dan kemarin juga kelihatan awal-awalnya malah bisa naik podium. Yeah. Tetapi waktu Enea naik dengan kecepatannya luar biasa overtake Martin dan waktu overtake dia gini. Brother, hello brother. Ini lagi lewat nih. Iya. Ini saya rasa lebih pantas loh jadi teammate-nya Pecco daripada lo. Meskipun politik berbeda, meskipun saya udah bilang segala macam, tapi di situ memang kalau kita lihat di atas kertas yang pantas jadi teammate-nya
Peko itu adalah Enea loh bro. Betul. 3 kali menang sementara ini Jorge nggak pernah menang tahun ini. Betul. Ya pole position ya podium ya tapi menang nggak pernah. Ya. Oke. Jadi Enea udah 3 kali menang. Apa namanya kemarin juga pula selesai di depan Martin. Dan masih punya peluang jadi juara dunia. Ya jadi ya oke lah. Jorge Martin tapi overall race yang bagus, untuk ukuran dia ya. Dan dia itu akan usahakan keras sekali sekarang ini untuk selesai babak kedua championship ini dengan sempurna. Dan kalau saya bisa pesan atau bisa kasih saran kepada mereka berdua, jangan khawatir lah. Dua-duanya tuh kayak raya, karena kontrak yang dikasih sama Ducati itu gede banget. Dua-duanya punya motor yang, dua-duanya punya motor. No, untuk tahun depan. Oh iya banyak. Dua-duanya akan dapat motor yang factory. Sama. Dua-duanya akan dapat insinyur yang sama, duitnya yang sama. Jadi kalau beda warna aja, udah fokuskan aja. Aku tahu bahwa semua pebalap sekarang ini pengen jadi factory rider, tapi itu sekarang ini tidak begitu penting. Karena menurut saya MotoGP harus hati-hati. Ya, karena dia arahnya menurut saya arah yang nggak benar. Arah yang kepada Formula 1 di mana 400.000 lawan 100.000 loh kemarin itu. Arahnya banyak masalah di mana menurut saya bike-nya udah terlalu sama, elektronik udah terlalu banyak. Jadi nggak kelihatan lagi yang mana yang saya nggak tahu kalau ini gara-gara kekurangan bintang ya. Seperti Marquez kan luar biasa di atas semuanya, Rossi, Mick Doohan dan segala macam. Kita mereka bicara kehilangan zaman dulu, 2 orang di musim yang sekarang sama. kayaknya tuh semua pembalap itu punya skill yang hampir sama. Dan motornya juga semuanya sama. Jadi nggak ada superhero-nya. Iya, jadinya ini bikin bosen dan orang di rumah nggak punya hero dan jadi penontonnya berkurang. Yang bilang bahwa Valentino Rossi nggak akan ada tahun depan di MotoGP, nggak akan turun drastis, tapi drastis banget. Karena sorry to say bro, tapi ini kebenaran. Iya benar. Itu di track sendiri yang pendatangnya tuh kurang banget. Kemarin juga di Silverstone sedikit. Terus yang penonton dari rumah rate-nya turun. Yeah. Jadi menurut saya Carmelo ini harus lakukan sesuatu yang berbeda. Di mana mungkin sorry to say tapi dia udah punya mentalitas yang zaman dulu. Yeah. Ya. Dan dia mungkin harus mengambil manajer atau marketing yang baru untuk lakukan sesuatu supaya bisa menarik kembali orang nonton MotoGP karena sekarang ini rada bahaya. Kehantam 2 kali ya. Rada bahaya. Ya, ini udah. Oke, urutan nomor 6, Miguel Oliveira ya. Miguel Oliveira, masalahnya KTM-nya apa lo bro? Masalahnya KTM-nya apa? Bukan race day. Di race day KTM selalu nyusul dan kualifikasi. PR besar KTM untuk tahun depan adalah improve dia punya kualifikasi. Karena kalau dia start selalu dari belakang untuk overtake dengan motornya semuanya ke selevel ini sekarang ini sangat-sangat sulit. Jadi kenapa sekali Oliveira, sekali Brad Binder yang juga luar biasa kadang-kadang bisa nyusul ke atas tapi nggak bisa juara atau naik podium karena masalahnya di kualifikasi. Tapi ada 2 pembalap KTM. Itu masalah Maverick Vinales dulu, ya kan? Masalah banyak pembalap yang selalu ini Bastianini salah satunya ya. Yang harus sekarang juga berfokuskan soalnya kamu lihat sejak Vinales lebih start dari depan dia lebih bagus bisa bagus jadinya kan di MotoGP sekarang ini pentingnya itu meskipun dokter kemarin dapat hasil yang dari 13 ya start belakang dia. Alex Rins aku kasih tetap nilai 6,5 7 karena dia lakukan race yang bagus, bukan kesalahan dia kalau dia mundur, memang punya masalah teknis dan saya rasa juga semangatnya di dalam tim sendiri udah berbeda lah. Berkurang sekali. Fabio Quartararo ke 8. Saya kemarin kasih nilai 5 bro. Sorry to say that karena selain mereka sedikit sombong dalam artinya Yamaha sama Fabio sedikit sombong karena nggak mau coba juga hard compound. Yeah. Itu menurut saya adalah yang sedikit
snobbish ya lah, arogansi sedikit, bukan saya nggak tahu explain gimana, jangan tersinggung orang di rumah ya, tapi cuman tahu bahwa saya apa adanya dan saya nggak peduli sponsor atau apapun, apa adanya. Saya juga nggak punya apa-apa. Yang sampaikan bahwa bahwa ya arogansi sedikit kemarin. Karena kalau setim seperti itu dan di mana juga pembalap yang lainnya semuanya coba dan selalu mencoba ban semuanya supaya dapat mereka yakin bahwa seperti biasa Yamaha akan perform, tapi ternyata tidak. Dan weekend Fabio kemarin menurut saya ya selain long lap penalty yang saya bilang nggak adil, tapi dia nggak bisa overtake, nggak bisa bela diri, nggak bisa fight, nggak bisa apapun. Jadi ya, kalau bisa dibilang wah itu bukan kesalahan lah, motor jelek, ya tetap aja karena kita biasa lihat dia di depan dan dia fight. Kemarin rada sedikit bisa dibilang give up ya, sedikit ya. Alex Espargaro, wah ini kita harus buka pintu yang khusus bro, atau buka jendela yang khusus. Tumitnya patah. Bukan cuma itu, kalian harus tahu kalau pebalap high side kayak begitu atau bisa jatuh dengan keras kayak begitu sampai nggak bisa berdiri lagi, sampai harus ke medical center dan 30 menit kemudian dia turun dan di kualifikasi dapat P6 itu meskipun ada painkiller whatsoever, karena kan dia di bawah, ininya susah disembuhin. Mungkin painkiller bisa bantu cuma untuk 2-3 lap supaya nggak terasa terlalu sakit. Tapi mental gimana? Yulo jatuh high side di tikungan sangat cepat dengan kamu punya mental yang goyang pasti. Tapi dia bisa turun, dia bisa tutupin visor helm dan bisa lakukan yang dia lakukan. Dan dari P6 dia start dan dia selesai P9. Dan kehilangan cuma 1 poin dari Fabio karena di belakang Fabio. Kenapa kemarin saya bilang juga Yamaha dan Fabio saya kasih nilai 5? Karena hampir terakhir juga bahwa seorang Alex Espargaro dengan kondisinya badan sangat sakit banget. Bukan cuma dari kaki patah, tapi karena patah kita tahu hari besoknya ya. Terus lehernya juga nggak bisa goyang. Badannya semuanya itu sakit. Jadi ya kayak robot aja. Hari besoknya aku lihat video-video banyak yang ada di Instagram dan di mana-mana dibantuin semua orang untuk jalan karena juga dia bisa jalan. Jadi seorang dengan kondisi, dengan mental goyang kayak begitu bisa juga selesai di nomor 9 dan kehilangan cuma 1 poin dari Fabio Quartararo ya lah oke lah, ini sayang sekali karena kalau kita lihat Viñales bisa selesai urutan 2 di mana Alex kemarin juga paling kencang, dia bisa dapat pole position pasti, dia bisa jadi juara 1 atau juara 2 dan dia bisa makan nilai mungkin banyak sekali kepada Fabio. Tetapi ya kita lihat aja bahwa dengan kondisi apapun yang terjadi kemarin dia masih bisa bilang beruntung. Sekarang harapnya apa? Bahwa di dalam 2 minggu ini dia bisa benar-benar recovery. Katanya selama sanggung ini dia mau rest total, mau olahraga juga dan dia seharusnya lakukan itu karena tahu sendiri Alex itu adalah orangnya yang ekstrim, yang selalu naik sepeda dan dia latihannya tuh kayak setan. Jadi sekarang ini adalah waktunya untuk dia bisa istirahat supaya balik lagi untuk fight untuk championship karena race berikutnya berulang lagi di Austria itu di Red Bull Ring itu adalah satu track di mana karakteristik Aprilia itu sangat cocok karena Aprilia strong di braking, Aprilia strong di akselerasi dan Aprilia punya top speed yang jelas top speednya itu jauh lebih tinggi daripada Yamaha. Oke, jadi kita semuanya angkat topi kepada seorang Alex Espargaro dan saya kasih nilai 10. Okay? Marco Bezzecchi. Oke, jangan lupa nomor 1. Kalau kita bicara Marco Bezzecchi, kita harus ingat dia rookie. Bahwa rookie. Oke, bro. Motor tua, rookie dan dia menurut saya ya dia waktu start gara-gara terlalu agresif, ketabrakan juga sama Marini lah sama Bastianini dan dia mundur, tapi habis itu bisa balik lagi dan selesai di umur. Kalau dia itu lebih calm mungkin bisa selesai juga di depan Quartararo kemarin. Tapi karena dia rookie, karena dia masih belajar, karena tahun pertama aku tetap aja kasih nilai yang positif.
yang dia harus lakukan ini selalu berfokus untuk selesai 10 besar dan untuk minimal selalu coba mengusahakan untuk juga fight di depan. Iya. Seperti kemarin dia datang dari race yang luar biasa di Assen di mana Runner up. selesai urutan 2 dan kemarin di Silverstone di track di mana dia nggak pernah juga Perform. no, bukan cuma itu, dia nggak pernah tahu dengan MotoGP ya karena tahun pertama. Jadi dan Silverstone itu adalah track sangat teknikal dan sangat sulit bro, di mana perlu biji besar. Betul. Ya di mana situ dia itu perform oke dan selesai 10. Kalau aku lupakan soal Mir, aku udah ulang lagi kemarin dia mengusahakan keras sekali lagi coming back, tapi masalah spinning, masalah pressure naik dia jatuh Hilang. lagi. Ya, ini adalah tahun yang dia harus Lupakan. tetapi satu loh bro, dia harus cepat loh. Karena gosip-gosip adalah bahwa dia itu akan pindah ke tim Repsol Honda yang dimana tahun depan 90% jadi Petronas Honda. Tetapi sampai sekarang ini dia belum tanda tangan kontrak loh bro. Kamu tahu masalahnya apa? Dia mintanya gede banget. 6 juta euro per tahun. Sementara ini nggak ada duit. Sementara ini habis Covid, kekurangan penontonnya, dari race-nya TV juga berkurang, segala macam. Dia seharusnya sedikit rendah hati juga, terima separohnya, dan pindah di Repsol Honda. Karena kalau lama-lama kayak begitu bisa juga kesel Honda. Dan bisa aja ambil pembalap yang lain. Iya betul. Seorang aku kalau misalnya Mir ya oke lah dia juara dunia, tapi dia jadi juara dunia 2 kali oke lah di Moto3 dia oke lah luar biasa dan pantas, tapi waktu 2020 race-nya juga sedikit, cuman sekali juara race. Jadi dia harus sedikit rendah hati lah ya, dia juara dunia oke, tetapi performa terakhir ini juga nggak ada sama sekali. Jadi kalau saya dia ya terima separohnya aja udah. Terima kasih Tuhan ya. Karena mereka masih punya Marquez dan Alex Rins juga loh. Marquez sudah tanda tangan, Alex Marquez sudah tanda tangan. Enggak, dia ada Alex Rins di situ juga di Honda. Iya, dan enggak gini bro. Ada seorang yang saya lihat kalau misalnya dia tuh bikin susah terus ya bawa aja Iker Lecuona. Balik lagi. Kan dia bagus banget. Jangan salah kemarin dia di 8 hour Suzuki juara loh. Ya, jadi dia harus riset juga sedikit dan rendah hati kalau masih mau balap di MotoGP. Kalau enggak, kalau kesempatan hilang bisa aja dia nggak punya tempat. Efeknya panjang masa loh. juara dunia nggak. Efeknya panjang loh kayak Dovi loh. Oke. Mau bicara sedikit tentang Dovi ya. Yang kemarin resmi mundur dari MotoGP mulai dari race terakhir di Misano. Iya. Dengan alasannya dan alasannya saya sangat mengerti. Kenapa? Karena dia sejak terakhir ini dia selalu runner up juara dunia. Dia menang 14 kali di MotoGP, juara dunia 125, juara race dengan Honda waktu di Silverstone malah tahun 2000. Ya. 3 kali runner up. Ya, jadi kalau pembalap selevel Dovi dengan pengalaman Dovi, dengan speednya Dovi, tiba-tiba harus fight di belakang kayak begini, ya nggak lucu lah bro. Siapa yang mau? Dan selain itu dia bilang itu kesalahannya dari saya sendiri. Aku mikir bahwa dia bilang begini, mikir bahwa saya balik ke Yamaha, aku masih ketemu Yamaha yang tahun 2012 itu. Ya sekarang ternyata tuh Yamaha ini berbeda sekali. Untuk jadi bagus dan kencang dengan motor ini harus punya style seperti Fabio. Dan saya usahakan keras sekali sama tim untuk copy paste-nya, tapi nggak bisa. Karena aku adalah orang yang suka late break. Di mana salah late break itu karena berhenti motornya, cari apex dan lurusin secepatnya untuk cari power. Riding style-nya beda. Itu riding style-nya Ducati V4. Dan riding style-nya kayak begitu di Yamaha nggak cocok sama sekali. Dan dia nggak salahin Yamaha, dia bilang aku yang nggak bisa, aku yang terlalu tua untuk ganti riding style dan nggak punya skill untuk lakukan itu. Dan gara-gara itu goodbye semua. Dan saya rasa cukup karena ininya udah gila. Dovi udah banyak banget. Dan dia udah adalah champion lah, adalah lama sekali juga di MotoGP loh, ya, di dunia MotoGP. Jadi kita dari 2008 ya kita berharap bahwa paling minimal dia bisa perform lah
di Misano di depan Crowdnya ya. crowdnya dia sendiri, dan dia bilang bahwa dia akan siapkan party yang besar sekali di Misano untuk say goodbye kepada semua fans Dovi sendiri. Oke. Dan satu info baru lagi ini adalah bahwa tahun depan, tahun 2023 Championship MotoGP nggak akan start dari Qatar lagi. Tapi start dari Portimao. Kenapa? Karena Qatar masih renovasi dan belum siap. Jadi pre-test season sama race pertama adalah di Portimao. Itu sesuatu loh bro, sesuatu yang berbeda sekali karena karakteristik dari dua track ini sangat berbeda. Bisa dibilang bahwa Doha itu adalah track yang lebih komplit karena dia punya semua dari lurus panjang, fast corner, slow corner dan akselerasi. Portimao itu totally different. Tapi untuk bebalap sih sebetulnya nggak ada bedanya loh bro. Mereka mau balap di sini atau balap di sana sama aja. Yang penting masih bisa testing sebelumnya dan cari setup. Dan mereka juga Portimao nggak ada salah satu pun pembalap yang nggak suka Portimao. Jadi kita terima aja. Kita terima aja. Mungkin ada kamu mau sampaikan ada pertanyaan? Enggak, kita langsung ke Moto2. Ya, Moto2 kemarin itu Augusto Fernandez. Ini semua championship jadi terbuka kembali, bro. Mulai dari MotoGP, Moto2 dan Moto3. Nanti kita bahas Moto3 juga. Dan kemarin itu Augusto Fernandez lakukan sesuatu yang sangat profesional, yang sangat true champion biasa lakukan. Kenapa? Dia datang dari 2 back-to-back race dan malah jadi juara. Dan juara kali ini lebih susah. Juara kali ini harus lawan banyak pembalap karena meskipun dia dapat pole position, waktu start rada di belakang. Dia harus nyusul sampai lap terakhir, 2 tikungan terakhir dia bisa overtake Alonso Lopez yang rookie loh dengan Bosco Scuro di antara ratusan ke Alex. Alonso Lopez itu yang menggantikan oleh Romano Venati ya guys. Exactly. Yang dia itu tapi Alonso Lopez nggak salah apapun. Yang extraordinary yang lakukan sesuatu yang super itu adalah Augusto Fernandez karena di 2 tikungan terakhir dia bisa overtake dengan stop. Bisa dibilang stop kenapa? Karena dia overtake, habis itu dia slow down untuk berhentiin Alonso Lopez supaya di tikungan keduanya hampir seperti itu bisa block pass namanya. Block pass bisa keluar dengan kecepatan tinggi. Jadi ini dia show pengalaman, dia show bahwa dia ini serius banget. Meskipun awal season startnya dengan seperti diesel, sekarang ini dia itu leading championship, 15 poin di depan Ogura dan Vietti. Urutan nomor 2 Lopez dengan terakhir ini Lopez itu sebetulnya kan tahun lalu dia itu runner up di Chef Moto2, dia malah yang menang teammate-nya sendiri Aldeguer. Tapi saya rasa bahwa Bosco Scuro punya 2 pembalap ini yang sangat extraordinary bro. Karena lah mungkin Bosco Scuro ini motornya tuh dapat data tuh nggak banyak karena cuma 2 motor yang turun, yang lainnya kalek semua. Tetapi dengan pembalap yang berkualitas dan kelas itu dia bisa perform. Dan saya berharap bahwa PR besar dari Bosco Scuro ada bertahan tahun depan Lopez sama Aldeguer. Karena pasti banyak sekali tim yang lain yang mengejar karena dua-duanya pembalap yang masa depan ya. Jadi Alonso rookie top sekali. Oke guys, sekarang posisi ketiga. Posisi ketiga sebetulnya Jack Dixon. Dan dia itu sebetulnya punya. Karena waktu di free practice 2 kali jatuh loh bro. Jadinya apa? Jadi Jack Dixon ini di race track sendiri karena dia orang Inggris. Di depan crowd sendiri bisa perform. Karena jangan salah bro, kalau kamu jatuh 2 kali, mental goyang. Iya. Bukan karena takut kesalahan lagi. Tetapi kemarin bisa naik podium saya rasa adalah sesuatu banget. Dengan Ayugura selesai keempat, Ayugura ini adalah in contention untuk championship. Yang juga tunjukin bahwa dia paling minimal adalah cuma satu-satunya orang Jepang yang lagi perform. Paling minimal adalah orang Jepang yang benar pantas gantiin Nakagami. Kalau misalnya memang harus ada orang Jepang di MotoGP. Kalau misalnya dia juga berpikir kalau tahun misalnya depan RCV RCV udah lebih bagus. Kalau RCV masih kayak begini biarkan aja Nakagami yang menderita. Dan Ayogura ini runner up
sementara ini di klasmen sementara, dan di belakang ada Celestino Vietti. Celestino Vietti kemarin dan sejak berapa race terakhir ini jelek banget. Jelek banget, nggak konsisten. Kemarin ini oke lah, dia bisa dibilang bahwa Silverstone adalah track di mana Vietti nggak suka sama sekali. Dan dia sebetulnya kemarin dapat also long lap penalty karena di free practice dia lakukan sesuatu yang sangat stupid dan sangat bahaya. Waktu tahu kan di bagian belakang ada daerah tertentu di mana kamu bisa coba start. Ya, dia nggak. Oke. Dia waktu mereka lagi ada teman-temannya lagi mencoba mau start, dia datang dan potong. Itu sangat bahaya, bro. Kenapa bahaya? Karena untung ada yang start. Ya. Kalau ada yang start bisa jadi fatal juga. Jadi pantas sekali dapat long lap penalty. Waktu long lap penalty hampir jatuh, dia bisa save dengan kaki dan kanan ala Marquez style. Dia bilang skillnya oke saya, tapi beruntung juga nggak jatuh. Dan dia mundur lagi di posisi 10. Oke lah, dia bisa nyusul sampai urutan 6. Oke lah, dia masih fight untuk championship. Tapi dia bilang dari Austria ke depan kalian akan lihat Celestino yang lama. Ya kita berharap karena sekarang ini seorang namanya Augusto Fernandez lagi on fire dan dia punya mental juara super strong dan saya lihat cara membawa motor kemarin di weekend kemarin super dan Celestino Vietti PR besar dan Akademi VR46 juga Moto2 punya PR besar supaya bisa membawa Celestino menang lagi dan aku mau info lagi bahwa tahun depan mereka dapat sponsor baru di Moto2. Bukan Muni lagi, tapi ada Fantic Motor. Fantic Motor yang motor Italia tapi yang dibeli oleh Cina juga. Oke. Fantic Motor itu adalah motor yang Fantic Motor off-road, bike off-road dan on-road juga. Jadi Fantic akan jadi sponsor. Dan kemarin kalau kamu perhatikan di ferinya udah ada tulisannya Fantic. Oke. Karena tiga-tiganya orang yang lagi fight untuk championship udah kita bahas. Iya. Yang satu lagi yang saya mau bicara soal Moto2 yang kita harus bicarakan juga seorang Inggris juga loh bro. Karena kalau di MotoGP nggak ada sama sekali, di Moto2 ada Sam Lowes. Di mana di free practice dia patah bahu. Ya. Dan dia juga nggak bisa perform di depan crowd sendiri. Sayang sekali, pembalap yang punya talenta, pembalap yang punya skill, pembalap yang punya pace, pembalap yang punya pengalaman banyak tapi nggak pernah bisa juara. Gimana bro? Mendingan kita bicara soal Moto3. Ya. Foggia akhirnya menang. Foggia kemarin juga sama kayak Augusto Fernandez bro. Itu coming back. Ya coming back dan dia itu nggak beruntung beberapa race. Ingat nggak? Waktu di Mugello kena tear off orang, terus ditabrak, rantai putus. Jadi kesalahan dari dia sendiri sebetulnya nggak banyak. Tetapi beruntungannya. Tapi beruntungan kan bisa balik juga bro. Nah sekarang dia udah balik. Dan kemarin beruntungannya balik kepada dia. Benar gak? Betul. Balik kepada dia karena seorang Izan Guevara dan seorang Sergio Garcia. Dua-duanya jatuh. Meskipun bukan jatuh karena kesalahan mereka sendiri. Tapi kesalahan orang lain. Tetapi tetap aja 25 poin dan saya rasa pantas sekali balik ke Dennis Foggia karena dia nggak beruntungnya tuh kemarin gede-gedean loh bro. Dan di mana di Mugello dia juga leading dan pasti bisa jadi juara dan waktu juga rantai putus juga leading. Jadi aku bersenang sekali bahwa championship itu terbuka di Moto3 juga karena aku berharap dan jangan salah loh tahun lalu aja itu dia nilai antara dia sama sama Pedro Acosta itu lebih jauh dari sekarang tapi dia bisa nyusul dan kita tahu semua bahwa biasanya race yang akan datang sekarang ini cocok sekali dengan Dennis Foggia. Jadi belum pasti juga Izan Guevara atau Sergio Garcia akan jadi juara dunia. Yang kontender ada malah 3 orang ini. Urutan 2 kemarin adalah Joan Masia. Finally dia balik dari periode yang sangat sulit, banyak drama, banyak jatuh. Di mana kemarin dia punya race yang sangat solid, bisa selesai di urutan 2 dan sama juga dengan Denis Sonchu. Di mana anak ini juga tahu lah Dennis itu sangat berbahaya
Dennis itu sama kayak Joan Masia sebetulnya, adalah pembalap yang selalu agresif banget. Kadang-kadang kelewatan. Dan kemarin itu ya finally bisa naik podium dan mungkin bisa ini penting sekali untuk Dennis Foggia. Penting sekali karena kalau Joan Masia sama Denis Onchu dapat confidence dan bisa fight, itu bisa jadi membantu. Dia lawan Garcia dan lawan Guevara juga, bro, karena mereka nggak peduli soal mereka berdua. Iya. Kalau sementara ini di tim Aspar itu mereka punya dua-duanya kuda yang bagus. Kuda bagus. Jadinya kan kalau nggak jadi juara dunia Guevara, jadi juara dunia Garcia. Untuk Martinez itu nggak penting siapa yang jadi juara dunia. Yang penting tim dia untuk sponsor jadi juara dunia. Betul. Jadi Foggia ini harus berharap bahwa Suzuki yang jatuh lagi kemarin di lap-lap terakhir juga dengan pace-nya yang bagus, dengan konsistensi dari Suzuki selalu tanda tanya besar loh. Dan saya dengar bahwa tahun depan dia nggak akan ada di Leopard lagi. Dia mau pindah ke Aspar, saya dengar, tapi saya nggak yakin. Oke? Jadi Moto3 juga sangat menarik. Mungkin di rumah nggak nonton, tapi kalau ada kesempatan tolong lakukan itu karena championship sangat terbuka dan championship ini adalah championship yang bagus. Bagus banget. Oke, saya mau bahas juga karena kata di rumah nggak pernah saya bahas. Mario Aji kemarin bagus, hampir dapat poin. Ke-17. Selesai di urutan 17. Jangan terlalu berburu-buru. Sabar. Karena dia di Moto3 ini bukan adalah pembalap kaleng-kaleng. Dari nomor 1 sampai paling belakang itu adalah pembalap yang top banget. Dan mungkin Mario, meskipun menurut saya punya speed, skill dan semuanya. Dan tahun pertama dia jadi rookie. Dia ambil tahun ini untuk belajar supaya tahun depan bisa lebih performa. Meskipun dia punya kendala, bro. Kendala adalah di berat badan. Kalau menurut saya Mario terlalu tinggi dan terlalu besar untuk Moto3. Dan saya berharap bahwa Indonesia bisa mensupport untuk naik. Dia bisa naik kelas. Tapi mungkin kasih aja kesempatan 1 tahun lagi di Moto3. Meskipun dia punya kendala tapi masih bisa perform. Karena tahun ini sih lumayan sebetulnya. Di mana dia bisa kelihatan bahwa Mario punya skill waktu basah. Kondisi basah dia selalu paling di depan. Jadi jangan dijelekin. Jangan seperti biasa ya, orang Indonesia sama orang Indonesia sendiri kadang-kadang Matteo bingung deh. Kalian suka jelekin orang sendiri. Aku mensupport Mario dan saya tahu bahwa dia punya skill. Kasih aja waktu dan kesempatan. Oke, guys? Oke. Oh ya, sebelum kita tutup, dalam rangka ulang tahun Federal Oil yang ke-34 tahun, masih tuan gua loh daripada Federal ternyata, ngadain challenge buat Feders, ya kan? Nonton MotoGP ke Jepang bareng sama kita loh. Kita ke Jepang? Kita ke Jepang. Wow, tahu nggak? Saya dengar bahwa di Jepang itu saya akan nanjak Gunung Fuji. Kamu ikut nggak kira-kira? Enggak. dasar orang pemalas. Ya dia mau naik Gunung Fuji. Kalau gua mungkin tahu kan. Pokoknya kalian harus nonton bersama kita, saksikan bersama kita keadaan nanti yang di Motegi. Di mana adalah trek yang menarik sekali. Aku udah dan pernah dingin ya. Kalau dingin banget 2019. Dingin meskipun itu bukan musim dingin tapi biasanya hujan, licin, dingin dan tapi tetap aja sih penonton dari Jepang semuanya setia dan datang dengan Oh iya, ada satu lagi di sirkuit Motegi, di sirkuit yang sama. Kalau kamu lihat di Instagram aku, itu ada namanya Museum Honda. Oh iya benar itu ada Museum Honda, itu besar banget. Kita masuk kan? Kita ke sana bisa. Okay. Kita bisa ke sana. Itu ada 3 lantai Museum Honda. Tetapi di lantai paling atas itu ada kumpulan motor-motor yang menang MotoGP di situ. Wah, pengen banget. Di situ ada motor superbike. Boleh duduk di atas nggak? Nggak mungkin. Ada beberapa yang boleh. Oh ya? Ada beberapa yang boleh. Gitu. Tapi terakhir gue coba nyolong motor ketangkap sama satpam. Jadi coba itu diperhatikan baik-baik. Berarti kita berterima kasih banget kepada sekali lagi kepada Federal Oil untuk ajak MSGP, Matteo dan Sattar untuk pergi ke Motegi dan untuk nanjak. Enggak. Makasih. Dia nanjak. Enggak. Oke. Namanya, event ini kalau kalian mau ikut join sama kita, namanya Rekomendasi Ahli Challenge. Nah, itu dia. Rekomendasi Ahli Challenge. Nah, caranya cek link description di bawah judul video ini. Di bawah sini. Sini. Di sini, lu bisa ikut ke Jepang bareng sama kita. Oke. Yang masih lo, Jepang
Oke. Yang bayar kamu kan? Hah? Bukan. Saya buat Ciao, apa? ciao, ciao.